Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Lana Oktavia. Saya dari Pendidikan Fisika 2018 UIN Sunan Kalijaga. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam fisika matematika, yaitu tentang matriks atau lebih spesifiknya mengenai determinan dari matriks. Jadi di dalam video ini saya menggunakan referensi dari buku Mathematics Methods in the Physical Science. Ini bukunya karya dari Mary L. Boas. Buku ini tuh biasanya digunakan bagi mahasiswa yang ingin belajar tentang fisika matematika. Ini recommended banget. Nah, materi yang akan saya sampaikan di sini itu kalau di dalam buku ini itu ada di halaman 81 di bab ketiga, linear equation, vector, matrix, and determinants. Kita kan ingin mempelajari tentang determinan matriks ya. Apa sih matriks itu? Matriks itu sebuah angka atau variabel yang ditulis berdasarkan baris dan kolomnya ke dalam kurung kayak gini atau yang kayak gini. Nah, karena matriks mempunyai baris dan kolom, jadi matriks itu mempunyai ordo. Nah, di ordo dalam matriks itu menandakan jumlah baris dan kolomnya. Jadi banyak sekali macam-macam ordo dari matriks. Ada yang 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 2x3, 4x5, 6x7, dan sebagainya. Nah, untuk matriks yang berordo sama atau yang kayak 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya itu kita bisa mencari nilai determinannya. Nah, gimana sih cara mendeterminankan matriks yang berordo 22, 3x3, 4x4, 5x5 atau sejenisnya? Yuk simak video berikut, kita akan temukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang determinan matriks. Cara menyelesaikan matriks dengan ordo 2x2, 3x3 atau 4x4 itu beda. Gimana sih cara mendeterminankan dengan mudahnya? Mari simak video berikut. Langsung aja kita akan mencari determinan dari matriks dengan ordo 2x2. Pasti kalian sudah bisa. Determinan dari matriks ordo 2x2 ini sangat mudah. Contohnya kita punya matriks 1, 2, 4, 3. Gimana sih cara mencari determinannya? Seperti pada rumus pada umumnya itu, untuk mencari determinan itu kita menggunakan rumus A, D, min, B, C. Nah, ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi langsung aja kita kali. A-nya 1 dikali D-nya 3 dikurangi B-nya 2 dikali C-nya 4. Jadi determinannya itu 1 kali 3, 3 dikurangi 2 kali 4, 8. Jadi determinan dari B ini mempunyai nilai min 5. Nah, sekarang kita pindah ke mencari cara untuk determinan dari ordo 3x3. Coba contohnya kita di sini punya soal matriks yang nilainya misalnya A172 min 5 31 2 4 5. Misalnya kita punya matriks ini. Gimana sih cara mencari determinannya? Ini juga masih lumayan mudah sih. Jadi kita nambahin 2 kolom di sini, 2 kolom dari yang matriks yang ini 172 min 5 31. Nah, kan ditambahin nih dari sini nih. Terus kita kaliin masing-masing. Jadi untuk ke arah sini, untuk ke arah kanan kita kali. Misalnya ini kali ini, terus ini kali ini, terus ini kali ini. Ini hasil dari perkaliannya ditambahin, terus dikurangi dari hasil perkalian dari sebelah kanan ke kiri. Ini kali ini kali ini. Yuk langsung aja coba. Di sini kan 1 dalam kurung ya, 1 dikali 3 dikali 5.
ditambah min 5 dikali 4 dikali 2 ditambah 2 dikali 7 dikali 1. Nah, ini di dalam kurung semua dikurangi perkalian antar matrik, nilai-nilai matriksnya itu ke arah kiri. Misalnya di sini kan 2 dikali 3 dikali 2 ditambah ini dikurangi. Dikurangi 2 kali 3 kali 2 terus 1 kali 4 kali 1 terus ditambah min 5 kali 7 kali 5. Nah, berapa hasilnya? 1 kali 3 kali 5 15 ditambah min 5 kali 4 kali 2 berapa? 40 min 40 terus ditambah 2 kali 7 kali 1 berarti tambah 14 dikurangi 2 kali 3 kali 2 itu 12 ditambah 1 kali 4 kali 1 4 ditambah 5 kali 7 kali 5 min 175. Nah, 15 tambah min 40 ditambah 14 berapa? Itu hasilnya min 1 dikurangi hasil dari ini 12 tambah 4 tambah min 175, jadi hasilnya min 159. Nah, min 1 min ketemu min jadi plus tambah 159 hasilnya 158. Jadi determinan dari ordo 3 kali 2 dengan matriks yang nilai segini yaitu 158. Oke. Lanjut, sekarang kita akan mencari nilai determinan dari matriks 4 kali 4. Matriks ordo 4 kali 4. Misalnya contohnya kita punya matriks C dengan nilai 494 baris kolom pertama 4943, kolom kedua 3701, 0 selanjutnya 0224 1310. Nah, oh ya, perlu diingat kalau yang sebelah sini ini namanya baris ya. Ini baris, ini baris. Kalau yang di sini kalau ke bawah arah vertikal ini kolom. Yang arah horizontal baris, yang vertikal kolom. Biasanya ditulisnya R. Ini baris pertama berarti R1, ini baris kedua jadi R2, ini baris ketiga jadi R3, ini baris keempat jadi R4. Terus yang ini kolom pertama itu biasanya ditulisnya C1, ini C2, ini C3, ini C4. Dalam mendeterminkan matriks ordo 4 kali 4 ini kita menggunakan metode Laplace development. Apa sih Laplace development itu? Metode Laplace development ini sangatlah mudah. Kita tuh hanya mengurangi atau memperkecil ukuran matriks dengan cara membuatnya 0 sebanyak mungkin dari satu barisnya atau satu kolomnya. Nah, misalnya kita kan punya matriks ini nih, matriks C ini. Kita tuh rubah satu kolomnya ini, satu kolom dari matriks ini, kolom pertama ini berubah jadi ininya nilainya 0, ini 0, ini 0, ini 1, 1, 0, 0, 0. Gimana sih cara untuk merubahnya? Nah, cara untuk mendapatkan nilai determinan dari matriks dengan ordo 4 kali 4 ini, matriks C ini, kita tuh pertama kan menukar kolom pertama menjadi kolom keempat. Begitupun sebaliknya, kolom 4 ditukar menjadi kolom pertama. Karena kita menukarnya, jadi matriks ini kita tambahi min di depannya. Kita tukar satu matriks kolom keempat kan 1314 dirubah ke kolom pertama 1314 3701 0224
dan yang kolom keempatnya punya yang kolom pertama 49 43. Nah, udah kan? Setelah itu nih kita ini udah berubah nih jadi 0. Kenapa kita tukar jadi C1 menjadi C4? Karena untuk membuat nilai ini jadi 0. Nilai kolom yang pertamanya tuh ada 0-nya. Terus selanjutnya untuk merubah nilai satu baris ketiga ini satu kan, baris ketiga kolom pertama kan 1, kita rubah jadi 0. Caranya kita mengurangi baris ketiga dikurangi dengan baris yang pertama. Nah, jadi kita rubah doang yang baris ketiganya aja, yang lainnya mah nilainya sama. Kita tulis ulang 1304 3729, baris ketiganya dirubah, baris keempatnya 1043. Nah, baris ketiganya itu R3 kan 1 di sini, 1 dikurangi 1 0. 0 dikurangi 3 min 3. Terus 2 dikurangi 0 2. 4 dikurangi 4 0. Nah, setelah itu kan kita udah berubah nih, ini udah berubah jadi 0. Kita rubah lagi yang baris kedua kolom pertamanya kan nih 3 dirubah jadi 0. Gimana caranya? Kita kurangi baris kedua dikurangi 3 kali baris pertama. Nah, kita kurangi, berarti yang berubah cuma baris pertama aja. 130. Yang berubah hanya baris kedua aja. Baris pertamanya tetap sama 1304. Baris keduanya berubah, baris ketiganya tetap 0 min 3 20 sama 0143. Jangan mepet-mepet. Baris keduanya berubah. Ini kan 3 nih. Baris keduanya 3 3729 dikurangi dengan 3 kali baris yang pertama. 3 dikurangi 3 kali 1 0. Terus yang kedua ini 7 dikurangi 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9 kan? Berarti 7 dikurangi 9 jadi min 2. Nah, selanjutnya ini ada 2. 2 dikurangi 3 kali 0. 3 kali 0 kan 0. Jadi 2 dikurangi 0 jadi 2. Selanjutnya 9 dikurangi 3 kali 4. 3 kali 4 kan 12. 9 dikurangi 12 jadi min 3. Nah, ini udah bentuknya 100 nih. Boleh kita coret. Set. Tinggal matriks yang ini. Oh iya, jangan lupa. Kita kan di sini punya min. Nah, pindah kita ke sini. Berarti kita punya matriks yang bentuknya seperti ini. 1 min 2 min 3 1 2 2 4 min 3 0 3. Kita punya matriks ini. Sama seperti yang cara tadi, kita rubah kolom yang pertama ini, kolom pertamanya jadi bentuknya 1 0 0 biar bisa dicoret. Gimana caranya? Pertama kita harus milih dulu mau yang dirubah yang sebelah mana, mau yang kolom pertama baris pertama atau kolom pertama baris kedua atau kolom pertama baris ketiga untuk dirubah menjadi bentuk yang 1 0 0 ini. Paling mudah sih kita mengubah yang min 2 ini menjadi 1. Gimana caranya? Di sini kan di baris yang ketiga kan ada 1. Kita rubah aja ke atas. Gimana? Pakai pertukaran dari baris. R3 ditukar dengan R1. R3 ditukar dengan R1. Berarti karena ditukar, kita tambahin min di depannya. Tadi kan udah min nih, min. Ketemu min lagi. Jadi kan jadi plus. Nah, R3-nya itu
dirubah jadi R1. Berarti 1, 4, 3, min 3, 2, 0, min 2, 2, min 3. Begitupun juga R1 nya berubah jadi R3, R3 nya jadi R1. Nah, setelah itu kan ini min ketemu min jadi plus. Kita punya matriks ini nih. Matriks ini. Gimana cara ngerubah ini jadi 0? Ini kan udah jadi 1. Ini nolnya gimana? Pakai R2 baris yang kedua dikurangi 3 dari 3 kali R1. Ditambah ding biar bisa hasilnya 0. Nah, setelah itu R2 kan R2 kan min 3. R2 itu min 3, 2 sama 0. Ditambah 3 kali R1. Berarti ini yang dirubah cuma R2 aja. Yang baris kedua, yang lainnya tetap. Ini kan 1, 4, 3, min 2, 2, min 3. Nah, R2 nya itu ditambah dengan 3R1. R2 nya min 3 ditambah 3 kali R1. Berarti min 3 ditambah 3, hasilnya 0. 0. Terus 2 ditambah 3 kali 4. 2 ditambah 3 kali 4. 3 kali 4 kan 12. 2 ditambah 12 jadi 14. Selanjutnya ini kan 0. 0 ditambah 3 kali 3. 3 kali 3 kan 9. Jadi 0 tambah 9 jadi 9. Setelah itu udah nih, udah jadi 0 kan. Kita rubah yang min 2 menjadi 0. Caranya gimana? R3 ditambah 2 kali R1. Jadi kita rubah yang baris ketiga aja. Baris ke satu yang dan keduanya kan sama. R3 nya min 2 ditambah 2 kali R1. Min 2 ditambah 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2. Min 2 tambah 2, 0. Terus 2 ditambah 2 kali 4. 2 kali 4, 8. 8 tambah 2, 10. Terus min 3 ditambah 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Min 3 tambah 6, hasilnya 3. Nah, kalau udah kayak gini, hasilnya 3 nih. Kalau udah kayak gini, kita coret. Bisa coret nih. Nah, udah tinggal matriks berordo 2 kali 2 kan. Kalau udah 2 kali 2, kita pakai cara yang seperti biasa. Rumus determinan dari matriks C, kan tadi matriks C itu AD min BC. AD min BC, A kali D terus dikurangi B kali C. Ini A nya kan ini 14. A nya 14, D nya 3 dikurangi C nya, B nya 9, C nya 10. Jadi 14 kali 3 berapa? 42 dikurangi 90. Jadi determinan dari matriks yang ordo 4 kali 4 yang tadi, matriks C ini, hasilnya adalah 48. Min 48. Gitu caranya, pakai metode Laplace development. Oke? Nah, metode Laplace development ini nggak cuma di matriks yang berordo 4 kali 4 aja. Bagi yang matriks yang 5 kali 5 atau 3 kali 3 atau 6 kali 6 juga bisa pakai metode Laplace development ini. Nah, ada ciri khusus atau the king dari Laplace development. Pokoknya kalau misalkan ada sebuah matriks yang mempunyai diagonalnya 0, misalnya ada 0, 1, 3, 2, 0, 4, 3, 0, 3, 4, 0, ini berarti itu mempunyai determinan
pasti 0. Kalau yang matriksnya berbentuknya 0, diagonalnya 0, berarti itu determinannya 0. Terus apabila ada matriks yang mempunyai 2 baris atau 2 kolom yang mempunyai nilai yang sama, maka itu juga hasilnya 0. Nih, contohnya kayak gini. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Misalnya kayak gini. Nah, matriks yang berbentuk kayak gini ini determinannya pasti 0. Sudah pasti 0 karena 2 kolom atau 2 barisnya sama. Nah, ada lagi matriks yang mempunyai 2 baris atau 2 kolomnya itu mempunyai nilai identik atau kelipatannya. Contohnya kayak gini nih. Ada matriks yang mempunyai nilai ini 1 2 3 4. Ininya 2 4 6 8 7 9 10 7 6 3 4 2. Misalnya matriksnya kayak gini. Nah, ini tuh pasti mempunyai determinan 0 juga. Kenapa? Soalnya nih 2 kolom atau barisnya itu mempunyai nilai kelipatan yang sama. 1 jadi 2 kan 2 kali lipatnya. 2 kali jadi 4 jadi 2 kali lipatnya. 3 jadi 6 jadi 2 kali lipatnya kan. Jadi ini determinannya pasti 0. Ini ciri-ciri yang mempunyai determinan 0 itu dalam Laplace development tuh ini. Ada lagi contoh soal yang gampang mencari nilai determinannya. Misalnya ada sebuah matriks nih. Matriksnya itu bentuknya 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5. Misalnya nih. Nah, ini kan banyak nolnya nih. Kalau ada matriks yang bentuknya nolnya yang diagonal matriks 0, tapi diagonalnya selain 0, punya diagonal selain 0, maka ini gampang nyari nilai determinalnya. Tinggal det-nya itu sama dengan perkalian antara ini. 1 dikali 2 kali 4 kali 5 sama dengan 640. Nih, nilai dari determinan dari matriks ini. Coba contoh lagi, contoh matriks B mempunyai matriks nilainya seperti ini. 1 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5. Misalnya ada matriks B seperti ini. Nah, karena terlihat nih, kelihatan banget kan, ini cuma diagonalnya doang yang bernilai, sisanya 0 semua nilainya. Jadi tinggal dikali aja determinalnya. Determinan B adalah 1 kali 4 kali 3 kali 5. Diagonalnya masing-masing dikali. Berapa? Ayo. 1 kali 4 4 kali 3 12 12 kali 5 60. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, sekarang kita coba latihan soal ya. Di sini kan perintahnya berapakah nilai determinan dari matriks berikut. Kita cari nilai determinan dari masing-masing matriks ini. Di sini nomor 1 itu matriksnya berordo 2 kali 2. Ordonya 2 kali 2. Kenapa ordonya 2 kali 2? Karena mempunyai kolom dan baris 2 dan 2. Kolomnya 2, barisnya 2. Kolomnya 2, barisnya 2. Ini juga kolomnya 3, barisnya 3. Jadi ini ordonya 3 kali 3. Yang ini ordonya 4 kali 4. Yang ini ordonya 1 2 3 4 5 5 kali 5. Yang ini ordo 4 kali 4. Nah, gimana kita cara mencari determinannya? Kita cobain nomor 1. Nomor 1 itu 3, 5, 4, 6 kan soalnya tuh. Cara mencari determinannya itu pakai rumus AD min BC. A-nya 3, D-nya 6, B-nya 4, C-nya 5. 3 kali 6 berapa? 18.
4 kali 5 20. Jadi 18 kurangi 20 berapa? Min 2. Ini nilai determinan dari matriks 3, 4, 5, 6 yang berorder 2 kali 2 ini. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu soalnya seperti ini. 4 2 3 5 0 9 7 3 2. Nah, gimana cara mencari determinannya? Pertama, kalau yang kita bisa pakai dua cara nih, bisa pakai lab set development yang tadi kita pelajarin, atau pakai yang biasa. Kita pakai cara biasa dulu ya, pakai minor cofactor. Kita tambahin dulu 2 kolom di samping matriks, 2 kolom pertama dan 2 baris pertama. Nah, setelah itu kita kali masing-masingnya, kita kali ke arah kanan dan kita kali ke arah perjumlahan ke arah kanan, dan kita kali dan jumlahkan ke arah kiri, baru ntar dikurangin. Kayak gini lah contohnya nih. Ini kita kali ini, kita kali ini, terus dikurangin perkalian antara ini dan ini. Nah, pertama kan ini 4 kali 0 kali 2 ditambah 5 kali 3 kali 3 ditambah 7 kali 2 kali 9 dikurangi 7 kali 0 kali 3 ditambah 4 kali 3 kali 9 ditambah 5 kali 2 kali 2. Nah, baru hasilnya berapa? 4 kali 0 kali 2 0 tambah 5 kali 3 kali 3 berapa? 45 ditambah 7 kali 2 kali 9 126. Ini kan di dalam kurung, terus dikurangi 7 kali 0 kali 3 0 ditambah 4 kali 3 kali 9 berapa? 108 ditambah 5 kali 2 kali 2 20. Nah, 45 tambah 126 171 dikurangi 128 sama dengan hasilnya 48. Nih determinannya 48. Nah, sekarang kita coba pakai metode Laplace development itu. Pakai soal yang tadi tuh, yang ini. Kita tulis ulang. 4 2 3 5 0 9 7 3 2. Pakai cara Laplace. Berarti kita rubah ini, yang kolom yang awal ini jadi bentuknya 1 0 0 ya. Caranya pertama kita bagi dulu nih. Ini kan 4 sama 2. Kolom yang pertama kita bagi 2. Berarti di sini jadinya 2-nya di depan. Ini dibagi 2. 4 bagi 2 2. 2 bagi 2 2 bagi 2 1. 3 bagi 2 3 per 2. Terus sisanya kita tulis ulang aja. 5 0 9 7 3 2. Kita tulis ulang. Ini 2. Terus setelah itu kita rubah. Ini kan R1 kita tukar dengan R2. R1 kita tukar dengan R2. Jadi nilainya 2. R1 nya yang berubah ya, 103. R2 nya juga 257. Yang sisanya 3 per 2 92. Ini. Setelah itu ini udah berbentuk 1. Ini udah 1. Tinggal ini berubah jadi 0, ini juga 0. Gimana caranya? Kita rubah R2 dikurangi 2R1. Jadi ntar hasilnya, ini ada minnya. Ini ada minnya karena tadi ditukar sih. Kita rubah yang R2 nya. Yang berubah cuma R2 nya doang ya, yang baris kedua. R2 nya kan ini 2 dikurangi 2 kali 1 0. Terus ini 5 dikurangi 2 kali 0 berarti 5. Terus 7
7 dikurangi 2 kali 3, 6. 7 kurangi 6, 1. Nah, setelah itu udah kan, ini udah jadi 0. Kita rubah yang ini jadi 0 lagi. Gimana caranya? Seperti cara yang tadi. R3 dikurangi 3/2 R1. Kenapa pakai R1? Supaya lebih gampang aja sih. Tapi bisa pakai, terserah caranya kayak gimana. Yang penting ininya 100 bentuknya biar bisa dicoret. Karena ini lebih gampang dan lebih mudah sih. Ini ada min. Di min 2 ini tetap nilainya 103 051, yang bawahnya yang berubah. Jadi 3/2 dikurangi 3/2 kali 1. 3/2 kali 1 kan 3/2. 3/2 dikurangi 3/2 kan 0. Ini 9. 9 dikurangi 3/2 kali 0, berarti tinggal 9. Terus ini 2. 2 dikurangi 3/2 kali 3. 3/2 kali 3 kan 9/2. 2 dikurangi 9/2 itu hasilnya 7/2. Nah, ini udah 001 nih. Ini boleh dicoret nih, set. Jadi tinggal min 2 5 1 9 7/2. Oh, mohon maaf, ada kesalahan hitung. Ini min 5/2. Min 5/2 ya. Min 5/2. Jadi tinggal dikali aja, ini min 2, ini pakai AD min BC tuh. 5 kali 5/2 jadi 25/2 min ya, dikurangi 1 kali 9, 9. Hasilnya min 2 dalam kurung. Nah, jadi ini hasilnya dikurangin kan. Min 25/2 dikurangi 9 itu jadi min 43/2. Atau dikali ini kali ini, coret kan ya. Yang ini jadi hasilnya ada terminalnya 43. Nah, hasilnya 43. Kita cocokin sama yang perhitungan yang pakai tadi ya. Nah, oh ini 48. Oh, ada yang salah ini. 171 dikurangi 128 itu bukan 48 guys, tapi 43. Nah, sama kan hasilnya sama yang pakai letlets itu. Tergantung kalian mau pakai cara yang mana, yang penting cepet, oke? Tadi kan baru ngerjain nomor 2, sekarang kita ke nomor 3. Ke nomor 3 ini matriks yang berordo 4x4. Kita analisis nih matriksnya. Dia mempunyai diagonal yang nilainya 0 semua nih. Diagonalnya 0 semua. Berarti ini pasti nilai determinannya 0. Jadi kita nggak perlu hitung, kita analisis saja. Dah. Terus kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 nih. Ini banyak nolnya. Wah, kita analisis, kita lihat. Wah, ternyata dia mempunyai diagonal yang selain 0. Diagonalnya selain 0, berarti kita tinggal mengkalikan aja. Kali setiap angka di diagonalnya itu. Ini kan 7 dikali 2 kali 3 kali 1 kali 2. Berapa hasilnya? Hasilnya 84. Nah, mudah kan? Sekarang kita cobain matriks yang berordo 4x4 ini. Kita ganti kertas. Coba kita kerjain di sini ya. Pertama, ini kan udah 1 nih di sini. Jadi kita tinggal merubah ininya jadi 000 ya. Sangat mudah. Nih, ini kan 1, ini 1, bisa dikurangin. Pakai yang ini juga bisa. R2 dikurangi R1. Jadi yang berubah berarti R2-nya aja. Yang lainnya enggak. Nih. Kita rubah yang R2-nya. R2-nya jadi R2 1 dikurangi 1 0, 2 dikurangi 1 1, 3 dikurangi 1 2, 4 dikurangi 1 3. Nah, berubah nih. Dan 0 kan? Sekarang yang R3 dikurangi R1. R3 dikurangi 1. Berarti yang berubah R3-nya. Ini tetap nilainya. Kita tulis dulu biar lebih mudah.
R3 nya 1 dikurangi 1 0, 3 dikurangi 1 2, 6 kurangi 1 5, 10 kurangi 1 9. Nah udah kan, sekarang kita rubah yang ini. Yang ini kan 1, R4 baris keempat dikurangi R1 baris ke 1. Tuh ininya ditulis semua sama, ini enggak berubah. Yang baris ke 1 sama baris ke 3-nya. Yang berubah kan cuma baris ke 4. Baris ke 4. 1 dikurangi 1 0, 4 kurangi 1 3, 10 kurangi 1 9, 20 kurangi 1 19. Nah udah 0 0 0 semua kan, kita bisa coret nih nilainya. Nih yang ini bisa coret, tinggal matriks yang 1 2 3 2 5 9 3 9 19. Nah kita rubah kayak yang kayak tadi lagi. Ini R2 kita kurangi dengan 2R1. Jadi R2 nya doang kan yang berubah. Ini tetap R2 nya kita berubah jadi 2 dikurangi 2 kali R1 2, 5 dikurangi 2 kali R1 5 dikurangi 4 1, 9 dikurangi 2 kali 3 2 kali 3 6, 9 dikurangi 6 3. Nah salah, ini 2 dikurangi 2 kali 1 itu 0. Astagfirullah, 0, ini 0, maaf ya teman-teman. Sekarang R3 dikurangi R3 R1. Nah langsung aja kita rubah ya. Berarti yang dirubah itu cuma yang baris ke 3-nya aja. Kita rubah. Ini 3 dikurangi 3 kali 1, berarti ini 0. Terus 9 dikurangi 3 kali 2, 3 kali 2 kan 6, 9 dikurangi 6 3. Terus 9 dikurangi 3 kali 19 dikurangi 3 kali 3, 3 kali 3 kan 9, 19 kurangi 9 10. Terus berarti kita bisa coret nih, ini kan karena 100 nih, kita coret set set. Terus tinggal sisanya ini kan matriksnya 1 3 3 10. Nah kalau udah kayak gini kita bisa cari determinannya pakai rumus biasa, AD min BC. A nya 1, D nya 10, B nya 3, C nya 3. Jadi 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Jadi nilai determinannya 1. Oke, jadi soal ini nilai determinan dari ininya, determinannya sama dengan 1. Udah segitu aja, semoga bermanfaat. Nah sekian aja materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan atau kelalaian. Saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Dah.